wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pengukuran pendapatan nasional untuk perekonomian tertutup sederhana dan pengukuran pendapatan nasional untuk perekonomian tertutup. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Moch Bisri Fauza. Nah, untuk materi kedua akan disampaikan oleh PB Fitrah Rahman, saya sendiri. Yang materi ketiga akan disampaikan oleh Julianisa Zain, dan materi keempat akan disampaikan oleh Yogi Natakusuma, dan untuk yang kelima akan disampaikan oleh Wilda, dan terakhir ada Rini Karina akan menjelaskan materi tentang yang keenam seperti itu. Akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan perekonomian terbuka, yaitu perekonomian terbuka adalah perekonomian yang bebas atau perdagangan internasional yang mencakup dalam bidang pendidikan, kebudayaan maupun teknologi, terhubungan dengan finansial ataupun non finansial dengan negara-negara lain, juga bisa dikaitkan dengan ekspor maupun impor. Dan perekonomian terbuka, perdagangan internasional merupakan salah satu bagian penting untuk menggerakkan roda perekonomian negara tersebut. Lalu, di sini juga ada pengertian tentang kebijakan perekonomian tertutup, yaitu perekonomian tertutup adalah perekonomian yang dimana hanya ada masyarakat, ibu rumah tangga, dan konsumen sebagai produser perekonomian tertutup. Tidak ada sama sekali, namun campur tangan dengan negara lain dan pemungutan pajak maupun pembiayaan transfer pemerintah yang berbentuk konsumsi dan tidak termasuk jaringan internasional baik ekspor maupun impor. Oke, mungkin sekian ya. Saya Tembogis Fitratul Rahman akan menjelaskan perbedaan antara ekonomi terbuka dan perekonomian tertutup. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi. Nah, dalam ekonomi terbuka memberikan kesempatan pada individu dan perusahaan-perusahaan untuk berkembang dan memperluas jaringan serta pasar. Nah, sedangkan di ekonomi tertutup mencegah hal terjadinya tersebut seperti itu. Jadi kebalikannya. Nah, adapun perbedaannya dalam partisipasi dalam pasar modal. Nah, untuk dalam pasar modal ini kesempatan bagi individu dan perusahaan untuk membeli saham atau investasi sebuah perusahaan yang berada di luar negeri. Di samping itu, ia juga bisa membeli mata uang asing yang dapat digunakan untuk berwisata di berbagai negara seperti itu. Jadi pertukaran mata uang asing atau valuta asing seperti itu. Nah, namun dalam sistem ekonomi tertutup, individu dan perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan uangnya untuk berinvestasi di luar perbatasan, seperti itu perbedaannya. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor suatu negara. Nah, untuk faktor-faktornya ada dampak positif dan juga ada dampak negatif tentunya. Nah, untuk dampak positif, pembatasan impor adalah yang pertama membutuhkan rasa cinta produksi dalam negeri. Seperti halnya para pengrajin gitu ya. Nah, untuk yang kedua mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Yang ketiga ada memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pasar tradisional seperti itu. Yang keempat adalah memperkuat neraca pembayarannya. Nah, untuk dampak negatifnya pembatasan impor adalah yang ada dua. Yang pertama lesunya perdagangan internasional akibat terjadinya balas-membalas kegiatan pembatasan kuota impor. Jadi kuota impornya dibatasi, teman-teman. Yang kedua, kurangnya peningkatan mutu produksi akibat
produsen dalam negeri merasa tidak mempunyai pesaing. Seperti itu faktor-faktornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Zazen. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi terbuka dan tertutup. Yang pertama ada kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan yang diambil suatu negara terkait dengan ekonomi dan perdagangan internasional yang merupakan perbedaan mendasar antara ekonomi terbuka dengan ekonomi tertutup. Yang kedua ada partisipan dalam pasar modal, yaitu perbedaan lain antara ekonomi terbuka dan tertutup adalah partisipasi sebuah negara dalam pasar modal. Pasar modal internasional yang terdiri dari bursa saham memberikan peluang bagi perusahaan negara ataupun swasta untuk mengumpulkan uang dari masyarakat luas di dalam maupun di luar negeri. Ekonomi terbuka memberikan kesempatan bagi individu dan perusahaan untuk membeli saham atau investasi sebuah perusahaan yang berbeda di luar negeri. Negara yang menerapkan sistem ekonomi tertutup cenderung mengisolasi diri dan memiliki kemandirian ekonomi. Saat ini, hampir semua negara di dunia melakukan ekonomi tertutup. Di antaranya adalah Zimbabwe, Myanmar, dan Korea Utara. Lalu ada kelemahan ekonomi terbuka. Kelemahan perekonomian terbuka yang pertama, terjadinya tingkat persaingan yang tinggi di dalam perdagangan, baik berupa harga, mutu, dan kualitas barang sangat menentukan. Sehingga hanya barang yang berharga kompetitif serta mutu dan kualitas baik yang laku di pasaran. Yang kedua ada pengeluaran barang-barang yang dapat bersaing di luar negeri yang sama baik mutu dan harganya sesuai dengan yang diperjualbelikan di dalam negeri. Yang ketiga ada cita rasa masyarakat terhadap produk yang dihasilkan, penting peranannya di dalam ekspor suatu negara. Yang keempat ada pendapatan nasional secara langsung mengalami peningkatan karena ekspor yang dilakukan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Natakusuma, saya dari Prodi Ekonomi Manajemen Reguler Sore. Karena kegiatan ekonomi yang serba menutup diri, hubungan lintas negara pun tidak akan terjalin. Tidak adanya kegiatan ekspor, impor, maupun hubungan politik luar negeri. Tidak terjadi arus modal. Negara tersebut juga mudah tertinggal oleh negara lain dalam hal perkembangan dan kemajuan. Penyebab terjadinya perdagangan nasional dalam sistem perekonomian terbuka. Perbedaan kondisi produk cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Menghemat biaya produksi untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar agar lebih hemat. Perbedaan tingkat selera, walaupun misalkan kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing produk di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Adanya prinsip perbandingan keunggulan comparative advantage. Sesuatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih murah. Baik, selanjutnya mengenai keuntungan dan kelemahan atas sistem ekonomi tertutup. Yang pertama, keuntungan atas sistem ekonomi tertutup adalah perekonomian negara tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi global. Yang kedua, tahan terhadap krisis moneter karena tidak tergantung pada sistem pasar bebas. Dan yang terakhir, menjadi negara dengan sistem perekonomian yang mandiri. Selanjutnya, kelemahan sistem ekonomi tertutup.
Yang pertama, sistem ekonomi tertutup membuatnya sulit mengikuti perkembangan. Yang kedua, mudah adanya kelangkaan barang atau jasa. Yang ketiganya, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempatnya, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Yang kelima, tidak adanya kegiatan ekspor dan impor atau tidak adanya perdagangan internasional. Dan yang kelima, tidak adanya arus modal. Terakhir, mudah tertinggal dari kemajuan negara lain. Sekian, terima kasih. Perbedaan ekonomi terbuka dan tertutup. 1. Kebijakan ekonomi. Kebijakan yang diambil suatu negara terkait dengan ekonomi dan perdagangan internasional merupakan perbedaan mendasar antara ekonomi terbuka dengan ekonomi tertutup. 2. Partisipasi dalam pasar modal. Perbedaan lain antara ekonomi terbuka dan tertutup adalah partisipasi sebuah negara dalam pasar modal. Pasar modal internasional yang terdiri dari bursa saham memberikan peluang bagi perusahaan negara ataupun swasta untuk mengumpulkan uang dari masyarakat luas dalam maupun luar negeri. Ekonomi terbuka memberikan kesempatan bagi individu dan perusahaan untuk membeli saham investasi sebuah perusahaan yang berada di luar negeri. Negara yang menerapkan sistem ekonomi tertutup cenderung mengisolasi diri dari memiliki kemandirian ekonomi saat ini. Hampir semua negara di dunia melakukan sistem ekonomi terbuka. Hanya sedikit negara yang memberlakukan sistem ekonomi tertutup. Di antaranya adalah Zimbabwe, Myanmar, dan Korea Utara. Negara dengan perekonomian tertutup dapat tumbuh, tapi tidak sebesar ketika di bawah perekonomian terbuka. Untuk menumbuhkan perekonomian domestik, negara tersebut bergantung pada konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, dan pengeluaran pemerintah. Semua input produksi berasal dari dalam negeri. Begitu juga investasi di dalam perekonomian hanya mengandalkan tabungan nasional tanpa aliran masuk modal asing.